Judulnya begini, Kingdom Blessings, berkat-berkat kerajaan. Ya, saya mau bicara berkat malam hari ini. Haleluya. Tapi jangan berharap berkat seperti yang mungkin selama ini kita bayangkan menurut perspektif kita. Karena kalau kita dengar kabar berkat, maka kalau kita hanya sisi berkatnya, ini bisa berbahaya. Karena orang cenderung akhirnya mendengarkan bentuk Injil yang lain, namanya the prosperity gospel, Injil kemakmuran. Beritanya begini, saudara percaya Yesus, kalau percaya Yesus kamu yang miskin jadi kaya. Percaya Yesus, yang hari ini kamu ke gereja naik sepeda motor, tidak lama lagi kamu punya mobil. Percaya Yesus, hari ini kamu kontrak rumah, sewa rumah, tidak lama lagi kamu punya rumah sendiri. Nah, itu banyak diberitakan begitu. Dan orang suka dengan berita-berita yang seperti ini. Mari kita lihat dalam perspektif kerajaan Allah, sebetulnya berkat itu apa gitu. Nanti kita akan ketemu berita bahwa berkat itu melampaui uang. Berkat itu melampaui sesuatu yang kita bayangkan seperti kekayaan materi, saudaraku. Ya, mari saya akan tunjukkan pada saudara, ketika Tuhan memberkati, Tuhan juga punya tujuan, saudaraku ya. Bukan sekedar kita jadi kaya, jadi terkenal atau apa. Udah salah loh jadi kaya, nggak salah jadi terkenal. Saya tidak anti itu. Alkitab menyatakan nggak ada apa-apanya, nggak apa-apa itu ya, asal ditempuh dengan cara benar. Tetapi kalau kita berorientasi hanya kepada berkatnya, maka akan ada hal-hal yang justru melenceng daripada apa yang Tuhan inginkan. Maka saya harus menjelaskan apa disebut dengan the original purpose. We have to go back to the original purpose. Kita mesti kembali kepada maksud awal. Kenapa Tuhan itu memberi berkat? Nah, ini jelas itu ya. Kenapa saya harus berkata kepada maksud awal? Ternyata dalam penyebarannya selama ini telah terjadi deviasi, penyimpangan, saudaraku ya. Deviasi itu berbahaya loh ya. Saya pernah mendengar cerita tentang bagaimana, bukan mendengar, tapi saya juga melihat. Kalau saudara bisa lihat di Google, lagi googling. Saudara tahu angka 007? Itu angka apa? James Bond. James Bond. Ya. Bagi dunia perfilman Hollywood, itu angka yang mendatangkan keuntungan besar. Setiap kali filmnya James Bond, itu selalu box office. Menghasilkan keuntungan, saudaraku, bisa ratusan juta dolar. Ya. Nah, tetapi angka 007 buat dunia penerbangan Korea Selatan justru angka memilukan. 1 September tahun 83, sebuah penerbangan dari JFK New York kembali ke Seoul, Gimpo tempatnya waktu itu, belum ada Incheon, Gimpo. Transit lebih dulu di Anchorage di Alaska, dan terbang mereka menuju ke apa yang disebut dengan Gimpo, Korea Selatan. Nomor penerbangannya adalah B747-007. Nah, pada waktu itu belum ada sistem navigasi yang disebut GPS, Global Positioning Satellite. Yang ada pada waktu itu cuma titik-titik koordinat. Jadi pilotnya harus taat mengikuti titik-titik koordinatnya. Entah kenapa dari Anchorage, Alaska itu, pilot itu sejak berangkat tidak taat sistem navigasi. Perbedaannya tidak banyak, hanya sekitar 1 derajat. Tapi kalau 1 derajat ditarik garis panjang, ya perjalanan lebih daripada 8-9 jam dan ribuan kilometer, maka sudah bisa bayangkan kan? Seharusnya menuju ke sini, karena dari awal telah terjadi deviasi, penyimpangan, makin lama membesar, dan sampai akhirnya mereka ada di atas Laut Okhotsk, zona militer Uni Soviet. Pada waktu itu ditangkap oleh radar Uni Soviet sebagai pesawat mata-mata. Dan akhirnya dikirim Sukhoi. Dan kemudian singkat cerita, pesawat sipil itu ditembak, meledak di udara. 240 penumpang meninggal dunia, ditambah lagi dengan 30 krunya, total 270 orang. Kenapa? 1 orang tidak taat sistem navigasi. Dan terjadi penyimpangan, semakin lama semakin menjauh.
Nah, saya akan ajak saudara-saudara untuk melihat kata berkat itu yang diberikan pada manusia kali pertama kalinya di dalam Alkitab, supaya nanti dalam perjalanan ini tidak ada penyimpangan-penyimpangan soal berkat itu. Dalam Kejadian 1:28 tadi kita sudah lihat, Allah memberkati mereka. Tapi sebelum Allah memberkati mereka, ayat 26 tadi katakan bahwa Tuhan menjadikan manusia serupa segambar dan rupa Tuhan. Nah, ini penting. Pertama, perhatikan baik-baik. Saudaraku, kita harus tahu persis tujuan utama kenapa kita diciptakan oleh Tuhan. Bukan jadi kaya, bukan jadi terkenal, walaupun itu sah-sah saja asal ditempuh dengan cara yang benar. Tapi tujuan utama kita diciptakan oleh Tuhan, dan itu menjadi tujuan utama setiap kita sampai hari ini. Saudara, saya diciptakan supaya menjadi serupa, segambar dengan Tuhan. Ini the main goal of our life. Tujuan utama itu. Taruh di hati saudara bahwa keserupaan Kristus itu tujuan utama dalam hidup kita. Kalau enggak, saudaraku, saya tadi singgung soal kekayaan dan popularitas. Itu kekayaan popularitas itu kalau saya ibaratkan, saudara menyeberang ke sebuah sungai, ke tepian yang berikutnya. Tepian berikutnya itu saya katakan itu tujuan utama kita. Oke? Kekayaan dan juga popularitas itu seperti batu-batu pijakan yang kita injak untuk sampai kepada seberang sungai tersebut. Nah, kalau saudara berhenti di batu pijakan tadi, kekayaan atau popularitas, ketika ada banjir besar datang, yang terjadi apa? Saudara akan hanyut. Makanya kita mesti sampai kepada tujuan di sana. Tujuan di sana itulah keserupaan seperti Kristus. Camkan baik-baik ya. Itu yang harus nomor satu saudara pikirkan. Jadi kalau saudara berbisnis, saudara pelayanan, saudara berumah tangga, saudara melakukan aktivitas apapun, saudara harus pastikan tujuannya yang utama adalah kunci A. Kunci A. Bukan kunci A nya tujuannya, tapi saya suka nyanyi ya. Kalian mengingatkan saya pada album-album lama saya ya. Sudah suka cita lah, jadikan kami sehati lah. Itu lagu-lagu di bawah tahun 2000 saudara. Itu beberapa belum lahir. Jadi ini tujuan utama kita. Camkan ya. Menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Oke, sebelum saya melangkah soal berkat, ingat apa tujuan utama hidup saudara? Jadi serupa seperti Kristus. Dalam bahasa lain dikatakan imago Dei, Christ likeness, keserupaan dengan Kristus. Itu tujuan utama. Sudah ya? Melampaui kekayaan, melampaui popularitas. Saya kalau melihat benda-benda yang mencurigakan di sini, ada 6. Aduh, iya enak banget. Saya bilang tujuan utama kelihatan roti. Tujuan utama kita bukan roti, tujuan roti. Keserupaan Kristus. Itu jatuhnya pemain musik sama single banyak. Boleh juga sih kalau ingat saya. Nah, kayak gini, saya lanjutkan. Saya terganggu. Oke, jadi jelas ya. Sekarang pelayananmu, hidupmu, apapun yang kamu bangun sekarang, pastikan lo ya tujuannya keserupaan Kristus. Kalau enggak, evaluasi. Kamu kan deviasi tadi, tidak pada tujuan yang Tuhan inginkan. Oke, istilahnya we miss the goal, meleset. Kata dosa itu, dosa kata Yunaninya itu hamartia. Hamartia itu artinya missing the target, melenceng dari sasaran, meleset dari sasaran. Saudara pernah dengar istilah kejuaraan memanah level dunia? Waduh, saudaraku, yang finalisnya salah satunya Indonesia. Ada kejuaraan memanah, saudaraku. Jarak memanahnya 50 meter. Dari sekian negara yang ikut, hanya 3 negara yang masuk final. Ya, Amerika Serikat, Inggris, dan Indonesia. Keren. Lalu sekarang masuk babak finalnya sekarang.
Memananya sasarannya beda. Sasarannya adalah manusia yang ditaruh benda tertentu di atas kepalanya. Pertama Amerika, jaraknya 50 meter. Dia berkata, I want a watermelon please. Minta apa? Watermelon, semangka. Dia kan sebesar kepala manusia, lebih gede lah. Jarak 50 meter, dia panas. Pasti kerak di tengah. Wah, semua tepuk tangan. Wartawan datang tanya, who are you sir? I'm Rambo. Oh, Rambo. Saya nonton film Rambo 1-4. Itu jago mana kan? Waduh. Dan peserta kedua, finalis kedua. Dia bilang, I don't want a watermelon, I just want an apple. Apel lebih kecil kan? Lalu 50 meter ditembakkan, bus, sampai apelnya terbelah jadi 2. Sakti saudaraku ya. Wah, tepuk tangan semuanya. Lalu wartawan datang, who are you? I'm Robin Hood from Nottingham Forest. Wah, Robin Hood kita tahu ya, filmnya Robin Hood, sakti saudara. Ketiga dari Indonesia, orang Semarang lagi Pak. Ya bahasa Semarang mau Jawa ya medok bahasanya. I don't want watermelon nor apple. I just want a hair fruit. What? Hair fruit. Rambutan. Hair fruit. Are you sure? Yes. Why not? Terus aku tembak saja agak lama karena dia harus tenang. Dia minta semua bilang, dia masuk, kena saudaraku, jidat orangnya. Lalu sesudah itu wartawan datang berkata, who are you? Dia jawab, I'm sorry. Supaya saudara seger dulu. Itu namanya meleset dari sasaran. Dosa itu ya kayak gitu, saudara. Kelihatannya kepada sasaran, tapi tidak kena sasaran. Itulah dosa. Kelihatannya berjalan dalam tujuan, tapi dia nggak sampai pada tujuan. Nah, saya akan tunjukkan bahwa saudara diciptakan untuk serupa seperti Kristus. Perhatikan. Setelah mengerti tentang keserupaan, dalam keserupaan baru Tuhan melepaskan berkat. Saudara lihat itu, Kejadian 28. Allah memberkati mereka. Pengertian keserupaan harus ada pada kita dulu. Ini penting. Kata memberkati ini saudaraku dalam bahasa Ibrani, bahasa asli. Perjanjian lama ditulis dalam bahasa Ibrani, banyak juga ada bahasa Aram. Perjanjian baru ditulis bahasa Yunani, tapi juga ada bahasa Latinnya. Kata Allah memberkati, kata memberkati itu bahasa aslinya adalah barak. Barak itu artinya begini. Barak adalah sebuah kuasa atau kemampuan yang diberikan Tuhan supaya kita manusia dapat melakukan tujuan-tujuan yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Saya ulangi. Kata berkat di sini, barah itu artinya sebuah kemampuan atau kuasa yang diberikan Tuhan kepada manusia supaya kita bisa melakukan atau menunaikan atau melaksanakan tujuan-tujuan yang Tuhan tetapkan dalam hidup setiap kita. Tidak ada barak, tidak ada berkat, nggak ada kingdom blessing ini, saudara dan saya tidak akan pernah bisa melakukan tujuan-tujuan Tuhan. Amin. Paham maksud saya? Termasuk tujuan keserupaan. Saudara butuh berkat Tuhan. Amin. Ini melampaui kekayaan saudara kan? Beda dengan banyak diajarkan orang. Jadi saudaraku, barak di sini penting. Perhatikan. Barak ini sebab. Baru yang lainnya itu akibat. Nah sekarang banyak pengajar berkata, kalau kamu buat ini, kamu buat itu, maka ini kamu nanti akan diberkati. Berarti ya, berkat sekarang adalah akibat. Padahal berkat menurut original purpose yang awal itu sebabnya. Saudara pernah belajar hukum sebab akibat? Nah ini, karena diberkati, maka saya bisa melakukan tujuan. Saya bisa bersama Tuhan berjalan dalam keserupaan. Saya bisa melakukan tugas apa? Bahasa Inggrisnya itu bukan beranak cucu. Be fruitful. Berbuah-buah. And multiply. Bertambah banyak. Jadi justru karena berkat, kita bisa melakukan tujuan Tuhan selain keserupaan. Kita bisa dapat
melakukan tujuan Tuhan, memenuhi jadi apa? Hidup kita bisa berbuah-buah. Ya, lalu kita bisa berkembang. Lalu kita bisa apa lagi? Memenuhi bumi, menaklukkannya, subdue, bahkan berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas segala binatang yang merayap di bumi. Come on, berkat datang duluan. Saya harus kasih tahu, berkat penting bagi kita. So, tanpa berkat yang disebut kingdom blessing, saudara, saya tidak akan pernah mampu melakukan tujuan-tujuan Tuhan dalam hidup saudara. Nah, jadi apa yang harus kita harapkan? Jangan berpikir, oh berkat supaya saya kaya. Saudaraku, berkat ini melampaui kekayaan. Kamu boleh kaya, tapi kalau kamu tidak melakukan tujuan Tuhan, tak mungkin kamu sampai dalam kerajaan surga. Tapi kalau kamu dapat kingdom blessing, tergantung sekarang. Kamu kerja keras gak? Kamu menggunakan semua potensi gak? Kamu bisa jadi kaya. Atau kamu pun gak kaya serta harta. Tapi kami Alkitab bilang, kamu berkecukupan dalam segala sesuatu, malahan berkelimpahan dalam berbagai-bagai kebajikan. Saudara, saya harus jelaskan ini supaya perspektif kita itu jangan keliru memandang Alkitab. Kalau Alkitab Perjanjian Lama, Alkitab banyak bicara tentang apa? Diberkatilah engkau berlimpah-limpah. Perjanjian Baru, saudaraku, perhatikan. Perjanjian Baru mengajarkan berbeda. Perjanjian Baru mengajarkan berkat itu secukupnya. G. Yang berkelimpahan itu supaya kita berkelimpahan dalam berbagai kebajikan. Justru kita diberkati dalam perspektif Perjanjian Baru. Berkat itu dipakai untuk mensejahterakan orang lain. Berkat itu dipakai dengan tujuan, misalnya untuk memperluas kerajaan Allah di planet bumi ini. Lihat, Yesus ngajarkan kalau berdoa gini, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di mana? Di sorga. Haleluya. Oh haleluya. Thank you, kalian tangkap pada Tuhan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saudaraku, cukup itu indah asal ada dalam berkat Tuhan. Karena kita selalu membayangkan kaya raya. Cukup itu indah. Karena memang itu yang Tuhan mau. Kamu justru berkelimpahannya dalam berbagai kebajikan. Jadi perspektif ini harus, ini yang disebut dengan kingdom mentality, mentalitas kerajaan. Hidup cukup itu indah, saudara. Istri satu cukup, suami satu cukup. Kalau berkelimpahan, istri bisa lebih dari satu. Bahaya. Loh, saya cuma renungkan baik-baik. Orang kalau kaya tanpa keserupaan bekerja dalam dirinya, uang menjadi alat kekuasaan. Uang membeli orang lain. Uang menjajah orang lain. Uang mengendalikan orang lain. Uang mengabuse orang lain. Dan itu meleset. Kejadian 1 ayat ke-28. Deviasi. Seharusnya ke Saul melenceng. Lalu Akasudis. Zona militer Uni Soviet. Bang, meledak. Alkitab berkata ada banyak jalan di sana lurus, ujungnya menuju jurang maut. Makanya, saudaraku, sekalian itu ya, beberapa saudara kecewa mungkin datang malam ini.
Saya tidak anti kekayaan loh. Tapi kalau kamu jadi kaya, ingat loh, itu cuma batu pijakan. Bukan tujuan utama kamu hidup. Tujuan utamamu keserupaan dengan Yesus Kristus. Itu harus menjadi hal yang utama. Kalau nggak percaya saya, kamu akan egois, kamu akan sombong, kamu akan merendahkan orang miskin. Kamu tidak akan pernah bisa menerima pendapat orang lain karena kamu merasa bahwa kamu punya lebih daripada yang lain. Kalau tidak ada keserupaan dalam Kristus. Gak enak ya, beritanya kurang enak ya. Kurang enak ya. Tapi saya berkata kebenaran ini. Ini kembali loh maksud Tuhan. Saya lihat gaya hidup Tuhan Yesus. Apakah dia bermewah-mewah? Enggak tuh. Ya. Hidup tuh paling enak cukup. Aduh Pak, kepin beli mobil nih. Cukup uangnya. Aduh, ping beli rumah. Cukup. Ada uangnya. Jadi berkat itu datang duluan supaya kamu, jadi arti rohaninya ditangkap. Kemampuan atau kuasa yang Tuhan berikan kepada kita, supaya dengan kemampuan itu kamu bisa melakukan tujuan-tujuan Tuhan dalam hidup saudara. Salah satunya adalah keserupaan dengan Tuhan tadi. Lalu kita bisa multiplikasikan, berbuah-buah. Hidup kita jadi berkat, berbuah saudaraku. Karena Tuhan mencari buah. Kalau ada satu orang dikasih 1 talenta, minimal nanti kembali ke Tuhan dapat 2. Yang dikasih 2 talenta minimal jadi 4. Yang 5 minimal jadi 10. Itu namanya berbuah. Kalau orang cuma 1 tetap 1, Tuhan marah. Kenapa Tuhan marah? Selain orang itu malas, Tuhan sudah kasih kingdom blessing, gak dilakukan. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Bagian Tuhan memberkati, bagian kita melaksanakan semua ketentuan yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dengar saudara, kalau kamu hidup dalam kingdom blessing dan kamu aktif bekerja dengan baik, maaf, dari miskin di sini. Tidak ada peminta-minta. Sungguh tidak akan mungkin. Siapapun kamu bisa hidup dengan profesi dan talenta yang Tuhan tetapkan dalam diri kamu. Saya punya teman namanya Dr. Jarod Wijanarko. Teman saya ini dulu pengusaha. Dia pemegang franchise sekolah Happy Holy Kids. Dan dia buka bisnis, punya pabrik untuk pakai tas sekolah, sepatu dan anak-anak. Singkat cerita, waktu pandemi kegoncangan terjadi dalam usahanya. Dan singkat cerita, dia dinyatakan pilot bangkrut. Dan dia harus melepaskan tunggakan atau apapun, melepas aset yang harganya ratusan miliar. Bangkrut. Oke? Lalu gimana dong sekarang? Saudara, tolong orang muda bedakan antara job dengan work. Bahasa Inggris kata pekerjaan itu kan ada 2. Satu job, satu work. Kalau job itu kamu bekerja karena memang keterampilanmu. Tapi kalau work, kamu kerja karena memang talentamu. Kalau job, kamu bisa diberhentikan oleh bos karena kamu melakukan job. Tapi kalau work, kamu tidak mungkin bisa diberhentikan oleh siapapun. Bisa kamu diberhentikan di sebuah perusahaan. Tapi work namanya talenta, karunia, potensi akan jalan terus. Kalau job bisa diambil sama orang lain. Tapi kalau work, tidak mungkin diambil oleh siapapun. Karena dia ditanam sama Tuhan di dalam dirimu. Potensi, bakat, karunia dan sebagainya. Oke, saya cerita lagi Pak Jarod. Dia melakukan job kan selama ini bangkrut. Dia kembali kepada work yang Tuhan kasih. Talenta utamanya apa? Melukis. Pak Jarod mulai melukis di rumahnya. Work from home, udah gak ada kerjaan lagi. Pandemi, bangkrut. Ya sudahlah, melukis dia. Gara-gara dia melukis, saudaraku. Mulai dia masukkan Instagramnya dia. Lukisannya dibeli banyak orang, saudaraku. Puluhan juta pertama.
Sampai seluruh Indonesia, ke Papua sana, orang pada beli. Sampai luar negeri Amerika. Tahun lalu teman saya ini sampai pergi ke Amerika, naik pesawat bisnis kelas, gara-gara lukisan. Di Amerika ada orang membeli lukisan-lukisannya. Dan dia beritahu sama saya, Pak Roni, saya hidup sekarang karena lukisan saya. Itu work namanya. Dan dia mengerti sekarang karena ada kingdom blessing. Semua potensinya dikeluarkan, itulah berbuat tadi itu. Paham maksud saya, saudaraku? Haleluya. Ya, terus apa lagi? Bertambah banyak, penuh bumi takluklah, berkuasalah. Kata berkuasa dalam bahasa Ibrani adalah rada. Kata rada itu artinya, salah satu artinya adalah to govern, memerintah, to manage, mengelola, governance, tata kelola. Ini berhubungan dengan apa? Memanage, manajemen. Jadi saudaraku, justru berkat kerajaan diberikan, kita mampu memanage apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Tolong perhatikan loh ya. Kamu harus melatih kemampuan manajemenmu. Sudah ada berkatnya nih. Tapi kalau kita cuma berpangku tangan, kita tidak kerja, kita tidak bikin apa-apa, kingdom blessing tidak berlaku. Dia ada. Saya tunjukkan cara kerja kingdom blessing. Misalnya ada suami istri yang datang ini. Bapak suami istri, kalau boleh maju ke depan. Boleh Pak, masuk TV loh Pak. Masuk TV kan di situ. Ya. Oke. Ya. Contoh. Kan Adam Hawa menikah kan. Tuhan bilang Allah memberkati mereka. Boleh ada yang bapak tinggi, lebih tinggi dari beliau? Ada. Bapak itu tinggi nggak dia? Siapa yang tinggi? Bohong bapak. Oh bapak, oke tinggi. Mantap. Bapak berdiri di belakang mereka. Nah, bapak jadi Tuhan ya. Okay. Releasing the blessing. Tangan gini Pak. Nah, ini kingdom blessing. Tolong anak-anak muda yang belum menikah, jangan mendahului Tuhan sebelum ada berkat dari Tuhan. Rumah tanggamu perlu kingdom blessing. Kalau enggak kamu susah payah hidupmu. Oh bisa dapat duit, berkenan nggak di hadapan Tuhan? Enggak. Makanya butuh ini blessing. Tapi ini juga konteks bukan cuma pernikahan ya. Karena kingdom blessing ini untuk seluruh kehidupan kita bisa melakukan tujuan-tujuan Tuhan. Jadi ini sebuah kuasa atau kemampuan yang diberikan yang bisa melakukan tujuan-tujuan Tuhan. Plus kemanapun kita pergi gandeng tangan suami istri. Jalan kemanapun, jalan Pak, silakan ke kanan terus ke kiri. Berkat mengikuti. Kamu bisa diutus pergi ke pedalaman mungkin. Orang bilang, aduh kering, sepi. Siapa bilang kalau ada kingdom blessing? Dia akan mengikuti kamu. Dan tak sulit bagi Tuhan untuk memberkati kehidupanmu dimanapun kamu berada. Asal ada kingdom blessing di atas kepala. Oke, paham ya di sini? Bersama bangsa Indonesia saya ucapkan terima kasih. Semoga amal ibadah Bapak Ibu diterima di sisinya. Amin, amin, amin. Jadi Tuhan kasih kemampuan tadi. Gak peduli. Wah saya bekerja di perusahaan ini atau di mana. Kingdom blessing di atas kepalamu enggak? Buat Tuhan mempromosikan hidupmu. Kalau Tuhan mau, enggak usah lewat prosedur 1, 2, 3 dan saudara tahu Daud hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kuncian. Dia pelihara kambing dombanya. Di situ dia menyembah Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Padahal dia petani desa, peternak desa. Dia udah berani ngomong, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput hijau. Setiap perkara kecil. Lalu bapaknya bilang, Fit, tolong antarkan makanan buat kakak-kakakmu yang ada di medan peperangan sana. Dia ngomong, Bapak ini aman. Nah, Bapak. Yes, sir. Ini anak yang
punya sonship, keputraan yang baik. Padahal saudaraku, Daud ini waktu pemilihan raja, dia nggak dipanggil. Ingat di 1 Samuel 6, waktu Nabi Samuel datang untuk pengurapan raja, kakak-kakaknya yang panggil, kau besar, ganteng-ganteng itu. Tuhan bilang, bukan ini. Mana lagi anakmu? Ada, tapi pelihara kambing domba. Ya kasihan, bawa kambing, bawa domba. Ya panggil, ternyata Tuhan bilang, ini orangnya. Nah, kenapa? Ada kingdom blessing. Ya kan? Setelah itu apa yang terjadi? Oke. Kebanggaan orang Israel pada waktu itu, anak-anak masuk militer. Daud nggak disuruh masuk militer, karena memang kurang disayang. Kan Alkitab berkata, ada Mazmur 27 berkata, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tapi engkau menyambut aku. Dia kurang disayang di rumah, tapi dia dekat sama Tuhan. Kingdom blessing ada di atas kepalanya. Disuruh pergi bapaknya, dia nggak bilang, gua nggak disayang. Nggak pakai alasan itu. Banyak orang pakai alasan, kurang diperhatikan orang tua, enggak. Jangan saudara harus mengerti segala sesuatu ada maksud Tuhan di balik itu. Dan apa yang terjadi? Contoh, ya udah papa, aku pergi deh buat makanan. Lagi, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia kaget, ternyata orang Filistin lawan orang Israel. Satu orang berdiri, siapa yang berani melawan aku? 1 lawan 1. Kalau aku kalah, maka bangsaku jadi budakmu. Jadi kalau kamu kalah, kamu jadi budak bangsa kami. Hei, saya berani. 40 hari tidak ada yang maju. Tiap pagi dan petang dia menantang. Daud datang, mengajar orang ini. Siapa ini? Lalu dia kata sama raja, raja, siapa kurang ajar sekarang menghina tentara Israel? Raja yang lebih tinggi sebahu dari orang Israel itu pun ketakutan. Saya mau melawan dia. Saya lawan dia. Oke, udah gak ada yang lain lagi. Yaudah, raja bilang, kau pakai pedang saya. Ini pedangnya, Saul kan tinggi sudah, Daud pendek. Waktu pakai pedangnya kepanjangan. Waktu jalan pedangnya gesek tanah. Gesek. Udah ya, kau pakai helm saya, pelindung kepala, dipasang. Daud noleh kiri kanan, helmnya masih ada ke depan. Besaran raja. Daud pakai, udah baju perang saya pakai baju perangnya dong. Long dress. Berat raja. Terus gimana dong? Saya butuh 5 batu saja. Kenapa 5 batu? Banyak orang bilang gini, 5 batu itu 5 anugerah, angka anugerah. Kalau saya sih enggak. Memang 5 itu angka anugerah menurut ilmu teologi. Tapi saya pikir kalau 10 keberatan. Betul. 5 aja. Kalau lari sambil mengumpan 1, nggak kena masih 4. Lebih dekat lagi nggak kena 1 masih 3. Kan gitu kan? Kita aja praktik-praktik sih pikirannya. Jadi angka anugerah. Terlalu rohani. Keberatan Pak 10, 5 cukup. Oke? Lalu Daud mengumbankan cerita itu sekali sambil lari ke depan, bak kena jidatnya, langsung mati. Lalu diambil pedangnya dia, musuhnya, dan dipenggal kepalanya. Dengar saudara, sesudah apa yang terjadi? Promosi langsung setara sama jenderal. Saudara, buat Tuhan mempromosikan itu tidak sulit, asal kamu tempuh semua proses-proses kehidupan. Soal waktu Tuhan yang punya. Sekarang kalau kamu lulus dari akademi militer di Indonesia, lulus kalau nggak salah lihat 2 ya, PLH, habis itu PL2, habis itu Letda, Kapten, Mayor, Letnan Kolonel, baru Brigadir Jenderal, Mayor Jenderal, Letnan Jenderal, baru Jenderal, dan terakhir
Tangent tetangga jenderal. Artinya nggak pensiun. Tiap tingkatan butuh 3 tahun minimal rata-rata, kecuali berprestasi. Butuh berapa tahun sampai ke sana? Tapi kalau Tuhan buat Daud sekali berbuat, langsung dari orang biasa jenderal. Kenapa? Kingdom blessing. Mau apa sekarang? Dia lakukan bagiannya. Dia berani lawan itu. Kalau seperti kakak-kakaknya, kakak pulang, nggak akan diangkat. Karena itu maksud saya di sini, Tuhan sudah kasih kingdom blessing. Tapi kalau Anda melakukan bagian saudara, tidak mendapatkan apa-apa. Maka itu maksimalkan bagian saudara. Dan yang terakhir sekarang, kejadian 2 ayat yang ke-15. Ayat yang terakhir. Boleh 2 menit lagi Pak ya? Haleluya. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkan di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Perhatikan. Setelah terima kingdom blessing, gak suruh santai-santai. Oh, ini Eden, the place of the presence of God. Hadirat Tuhan. Jadi kita nyembah saja. Enggak tuh. Perintah Tuhan pertama bukan penyembahan, bukan menyembah. Perintah Tuhan kepada manusia setelah kingdom blessing disuruh mengusahakan. Di situ bahasa Ibrani-nya abad, suruh kerja. Arti berikutnya abodah, sama dengan menyembah. Jadi maksudnya apa? Pekerjaanmu seharusnya merupakan wujud penyembahanmu di hadapan Tuhan. Anda bekerja apa saja, Anda harus mengekspresikan itu penyembahanmu, Pak. Sorry, boleh minum sebentar. Thank you, Pak. Pekerjaanmu itu wujud penyembahanmu. Penyembahan itu bukan sekedar waktu kita ngangkat lagu pujian lalu angkat tangan. Kalau kamu kerja dengan sungguh-sungguh, dengan rajin, Kolose 3:23 berkata, segala sesuatu yang kamu lakukan dengan sungguh-sungguh seperti itu Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3:23, that's your worship. Itu penyembahan. Jadi siapapun saudara kalau kerja jangan setengah-setengah. Saudara kingdom blessing kok. 1, 2, 3 baca. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti itu Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini penyembahan. Jadi kerja di kantor apapun. Kalau ada di sini Anda cleaning service, jadilah cleaning service yang mahir seperti Michelangelo membuat lukisan. Kalau ada di sini cleaning service, bekerja sekuat tenaga sebagaimana Beethoven membuat lagu-lagu. Mengerti maksud saya di sini sekarang? Excellency harus ada pada diri kita. Kalau saudara lakukan itu, dengar saudara, tidak ada satupun jadi pengemis di sini. Tidak akan saudara jadi orang miskin. Saudara pasti akan jadi orang-orang yang diberkati untuk memberkati. Jangan Tuhan Yesus